Sekarang yang mana? 10 perintah Allah. Yang mana? Hari Sabat nggak berlaku bagi umat Islam? Berarti coba ceritakan dulu kenapa bisa berubah itu, Bang. Karena hari Sabat itu untuk orang Bani Israel. Iya, maksudnya diceritakan kenapa, kapan dia berubah jadi hari Jumat dan sebagainya. Pada saat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Izin, Bang Bang Ardiansah, mungkin dia, iya, kayaknya saya paham maksudnya Miss dia nih. Jadi Bang Martin Chris, 10 perintah Tuhan itu kan untuk Bani Israel. Kami nggak ngikutin, Bang. Semua itu kami nggak ngikutin. Tapi yang kami ikutin tuh yang ada di Al-Quran, yang mungkin sama. Jadi contoh perintah Tuhan yang nomor 1 itu ada di Al-Baqarah ayat 163. Perintah yang kedua dilarang membuat berbahala itu ada di Al-Qasas ayat 88. Habis itu yang peringkat yang ketiga itu jangan menyebut nama Allah sembarangan itu ada di Al-Araf ayat 180. Habis itu yang keempat itu mengingat hari Sabtu itu diganti ke Jumat itu ada di Al-Jumuah ayat 9. Dan seterusnya, Bang. Paham nggak? Jadi kami nggak ngikutin yang 10 itu, Bang. Kami ngikutin perintah Al-Quran gitu loh. Paham nggak? Gini, Bang. Izin nambahin ya. Sebentar. Bentar Martin. Jadi Torah itu hanya untuk Bani Israel. Dalilnya kalau di Torah ada jelas di Ulangan 33 nomor 4. Torah adalah milik untuk jemaat Yakub atau Bani Israel. Di Quran ada di Al-Isra ayat 2. Sabat itu jelas untuk Bani Israel. Anda buka di Keluaran 31 nomor 16. Itu jelas. Makanya kami umat Islam tidak mengikuti yang namanya Sabat, tidak mengikuti yang namanya Torah. Karena baik di Torah sendiri maupun di Quran jelas dikatakan Torah itu hanya untuk Bani Israel. Itu makanya Al-Quran tuh berdiri sendiri, Bang. Kami nggak perlu kitab-kitab sebelum ini. Oke, Bang. Gini. Tadi ukurannya tuh Quran, Bang. Ukurannya tuh Quran. Siap, gitu loh. Gini. Kalau ada kitab-kitab sebelumnya, contoh, loh kok ini kok sama ternyata dengan Quran, oh berarti Quran jiplak ya. Enak aja Quran jiplak. Andai pun itu nggak ada, kita nggak tahu, andai pun itu kita tetap ikut Quran. Gitu loh. Gini, Bang. Tadi kan Abang mengatakan, Bang Jibril mengatakan Taurat yang dibawa Musa itu tidak dipakai tapi berpatokan pada Al-Quran. Itu dipakai untuk umatnya, waktunya, zaman Musa, Bang. Itu betul, bukan buat kami gitu loh. Oke. Terus setelah itu Abang mengatakan yang soal hari Sabat itu diganti. Kan Abang sebut kata diganti tadi kan? Iya, kan yang kan tadi saya sebutinnya yang dari ngikutin yang nomor 10, Bang. Dari yang nomor 1 jangan menyembah Tuhan selain Allah itu ada di Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua dilarang membuat berhala Al-Qasas ayat 88. Yang ketiga jangan menyebut nama Allah sembarangan itu di Al-Araf ayat 180. Habis itu hari suci kami itu hari Jumat di Al-Jumuah ayat 9. Saya cuma kalimat saya jangan dipelintir dong. Habis itu yang kelima menghormati kedua orang tua itu ada di surat An-Nisa ayat 36. Habis itu dilarang membunuh sesama manusia itu ada di Al-Furqan ayat 68. Habis itu dilarang berzina itu ada di Al-Isra ayat 32. Habis itu yang ke-8 dilarang mencuri itu ada di Al-Baqarah 188. Jadi nggak ada kitab sebelum kami ini pun, nggak ada 10 itu kami nggak dengar pun, kami nggak tahu pun, kami harus melakukan itu atas perintah yang ada di Al-Quran gitu, Bang. Iya, dan masalahnya Abang gunakan kata iya, bukan ganti. Maksudnya ya itu sama aja. Udah masa ngomong kan, gitu. Kalau masalahnya kalau ganti itu kan berarti ada patokan sebelumnya, makanya iya nggak ada. Kami nggak tahu hari yang disucikan untuk umat itu hari Minggu pun. Yang kami diperintahkan itu hari Jumat. Abangku sayang ganteng. Ya makanya pakai kata yang tepat lah kalau pakai. Iya siap. Bang, Sabtu hari Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Sama halnya ketika Nabi Musa dan Nabi Isa diperintahkan untuk memanggil umatnya, hai Bani Israel, ya hanya Bani Israel aja yang dipanggil. Paham? Apakah berlaku untuk kita aturan itu? Loh itu untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Saya bukan Bani Israel yang pada zaman itu. Ingat ya, pada zaman itu. Kalau sesuai syariat Islam, iya, kitab Torah, kitab Injil itu zaman sekarang harusnya nggak berlaku meskipun di sana. Harusnya. Karena sudah
Ada Al-Quran sebagai kitab pembenar dari kitab sebelum-sebelumnya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Gitu loh. Masalah kami dengan Yahudi itu hanyalah perbedaan, mereka nggak percaya Nabi kita, tapi Tuhannya mereka satu. Tuhannya nggak kelihatan. Tuhannya nggak mungkin menjelma jadi manusia. Lah itu. Oke. Itu loh. Jadi kamu sekarang gini loh Martin. Kamu sekarang sudah banyak sekali yang membuka pikiranmu sebenarnya. Kamu sudah tahu, nggak mungkin ada ceritanya Tuhan jadi manusia. Nggak mungkin, itu mustahil, bukan mustahil lagi itu. Mustahil. Bahkan gitu kalau saya kejar tentang kebenaran tulisan-tulisan dari kitabmu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan semuanya, itu nggak akan bisa jawab Kristen itu. Coba Martin bisa nggak jawab pertanyaan saya gantian? Boleh. Oke, kamu percaya Yesus disalib? Percaya, Bang. Di mana ayatnya? Ya banyak itulah. Sebutkan. Waduh. Cari. Kamu kan di depan komputer. Kamu kan di depan komputer. Cari. Langsung ke pertanyaan saya pasti ada. Enggak, cari dulu. Ya itu pertanyaan saya, di mana ayatnya? Sebentar Bang ya. Ya, saya tunggu. Wong disuruh nyari aja bingung loh. Kok percaya? Izin ya sambil ini. nunggu Martin cari dalil ya. Jadi Torah untuk Bani Israel itu jelas tertulis di Torah sendiri, juga tertulis di Quran. Quran di Al-Isra ayat 2, di Torah ada di Ulangan 33 nomor 4. Torah itu untuk jemaat Yakub atau Bani Israel. Begitu juga tentang Sabat. Sabat itu jelas untuk Bani Israel. Itu Anda bisa lihat di Keluaran 31:16. Betul sekali. Makanya Ben. Mantap. kami jelas bukan Bani Israel, jadi kami nggak terkena syariat itu, gitu loh. Betul. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, silakan Martin. Kok nyari gitu ayat Yesus disalib? Lama loh. Aku belum selesai ngomong, aku mute sendiri. Kampret aku. Logic Man Kristen apa Islam bang? Bang Logic Man. Mak. Muslim Ustaz. Oke, kita naikkan yang Kristen dulu ya Bang Logic Man ya. Afwan ya. Ini untuk slot Kristen ya. Ini ada Bang Hapa nih. Hapa Muslim, non Muslim. Selamat pagi. Lagi Bang. Hapa. Ya. Hapa 876. Kristen, mantap. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Ada yang mau ditambahin Bang? Ada yang mau di... Enggak. Apa itu Bang? Statement Mardiansyah aja. Ngeri ini ya. Sebut nama lo. Bahaya ini. Sebut nama. Ya enggak apa. Gimana Bang Hapa? Ada yang keliru dengan statement saya? Semua Bang. Oke lah, nanti silakan koreksi. Sekarang bantu jawab si Martin. Apakah informasi Yesus disalib itu apakah informasi yang valid atau enggak? Valid Bang. Valid. Oke, di mana ayatnya? Waduh banyak Bang. Nah, coba cari. Ya, Lukas 33 sampai 43 Bang. Gimana? Coba baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Oke, stop. Mereka menyalibkan Yesus. Itu perkataan siapa? Lukas ya? Ya, Betul? ternyata Lukas. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya. Lukas tahu dari mana bahwa yang disalib adalah Yesus? Dari siapa? Kalau berdasarkan sumber di internet itu bahwa penulisnya belum jelas Bang. Betul. Nah, kan? Yang sering Abang bongkar itu kan. Nah, kan? Tapi kami percaya bahwa Jangan cuma model percaya dong. Kan ini kan kita diskusi.
Kalau Anda cuma modal percaya dari awal bilang aja begini, Bang Berarti Ardi, kalau nanti saya ke ini Bang Ardi, berarti kalau saya ke London, habis itu ke tempat kereta itu saya tabrakin diri saya ke peron 93/5, itu bisa masuk ke Hogwarts tuh Bang Ardi. lo kok bisa? Ya iya kan ada di ini ada di buku Harry Potter. Oh iya juga ya. Iya. Imani saja pokoknya. Oke, gini Iya Bang. benar. Sekarang abang menuduh penulisnya Jangan tidak- kemana-mana. Coba dijawab dulu pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa? Ya, kita anggap saja penulisnya tidak jelas mengarang. Jangan. bebas. Saya nggak bahas penulis. Pertanyaan saya, Lukas ini anggap saja yang nulis Lukas. Pertanyaan saya, Lukas ini tahu dari siapa? Bahwasanya yang disalib itu adalah Yesus. Kalau menurut keyakinan kami bahwa Jangan Yesus- keyakinan dong. Ini kan kita diskusi, Bang. Kalau abang bahas keyakinan, sejak awal bilang gini aja, Bang Ardi, mau gimana pun juga, mau dibuktikan bahwasanya Lukas tulisannya salah atau benar, kitab saya benar atau salah, Tuhan saya salah atau benar, pokoknya saya tetap beriman pada kitab saya. Dari awal bilang gitu dong. Jadi kita nggak usah diskusi, kita bahas apa harga rokok atau harga cabai gitu aja. Oke, sekarang gini, kan abang mengatakan penulisnya tidak jelas berdasarkan sumber yang Jangan pakai itu data saya. Sekarang pakailah datamu itu di situ, katakanlah itu adalah yang nulis Lukas. Pertanyaan saya, Lukas tahu dari siapa? Nah, tadi saya mau jelaskan abang potong menurut keyakinan kami. Iya, kok keyakinan menurut data kami gitu dong? Kok keyakinan kami? Kalau Anda bahas ini nggak bahas keyakinan loh, Bang. Kalau menurut data kami bahwa penulis ini sampai sekarang belum diketahui, Bang. Loh, saya nggak tanya penulisnya. Saya tanya Lukas tahu dari siapa? Paham nggak bahasa Indonesia? Kalau saya tanya yang nulis Lukas siapa, nah itu baru. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Lukas ini menuliskan bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Itu Lukas dapat informasi dari siapa? Bang Hapa bisa jawab? Oh ya, dari 12 muridnya tuh. Dari 12 murid? Ya, Petrus. Siapa? Petrus. Petrus. Lukas dikasih tahu Petrus gitu? Ya, ya. Tentang yang disalib adalah Yesus gitu? Lukas kan ke 70 murid itu, Bang. Ya, di mana tertulis Lukas ke 72 murid? Di mana? Abang terlalu banyak nanya. Loh, ya ini kan katanya tadi valid. Kita buktikan validitasnya gitu loh. Valid tuh, Bang. Ya makanya berhubung abang bilang valid, saya kejar validitasnya. Coba tunjukkan di mana datanya. Kan kalau yang namanya validitas itu harus data, Bang. Tunjukkan datanya. Petrus itu, Bang. Itu murid. Saya nggak tanya itu, Bang. Yesus. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya. Markus itu, Lukas ngomong itu, sendiri mulai. 70 muridnya. Hei, Bang. Pertanyaan saya, di mana tertulis Lukas adalah murid Yesus yang ke-70? Di mana tertulis? Waduh. Nanti orang kira asumsi, aduh repot buka-buka lugu ke apa lagi. Buka. Silakan buka. Saya tunggu. Aduh, nggak bisa share lagi, Bang. Belum bisa buka apa kamera. Berarti nggak ada data ya? Wah, nggak seperti itu, Bang. Oh, berarti ada data ya? Ada. Mana? Oh, boleh lah nanti lah. Enggak, sekarang aja nggak apa-apa. Wah, nggak lah, Bang. Oh, kalau enggak berarti nggak ada data ya? Wah, ada, Bang, ada. Oh, berarti ada sekarang ya? Oh, boleh nanti kapan nanti saya Berarti nggak ada nanti data kan sekarang? di rumah. Hari Ya, berarti malam sekarang ini nggak ada data kan? baru nggak ada data, Bang. Loh, kalau Bang Hapa nggak bisa jawab, mending bilang aja saya pas Bang nggak bisa jawab gitu, selesai. Oh ya, nggak bisa, Bang. Malam ini nggak bisa, Ya Bang. selesai. Oke, dengan Bang Hapa selesai, nggak bisa jawab. Martin bisa nggak jawab? Ya, Anda bisa, Bang. Nah, selesai. Dua orang Kristen telah membuktikan tidak bisa membuktikan validitas dari kitabnya sendiri. Lanjut Bang Jibril atau siapapun, silakan. Oke, sekarang anggap saja bahwa kitab kami palsu, Bang, ini semua ya, Bang. Dikit ya, dikit ya. Izin nambahin dikit. Oh, Martin. Enggak, saya pakai kata anggap, Bang. Izin. Kalau kenapa saya nggak percaya dengan 70 murid itu ya? Karena itu ada dua teks yang berbeda, Bro Ardi. Jadi misalnya di kodeks ini itu tertulisnya hebdemekonta ya 70, tapi kita kalau cek di teks Receptus tertulisnya hebdemekonta duo, jadi 72. Bagaimana saya bisa percaya?
dengan data itu. Sedangkan di manuskrip dengan ayat yang sama di Lukas 10:1, satunya tertulis Hebdeme Konta 70, satunya tertulis Hebdeme Konta 72. Nah, ini susah ini saya percayanya tentang Enggak, Hatta di situ mau bilang 2 juta bang, orang sanatnya putus 300 tahun. Sanatnya putus 300 Sanatnya 300 tahun. putus. Mau gimana? Betul. Padahal pertanyaan saya simpel Bang Jibril ya. Lukas ini tahu dari siapa? Tinggal sebutkan nama kan? Iya. Oke, itu kan arahnya ke mau menuduh bahwa kitab kami ini kan tidak benar. Loh, Bukan wong menuduh, kita Bang. ini Ini menuduh. faktanya bang. Ini faktanya Kan sanat. pasti ujungnya ke sana, pasti larinya ke sana. Iya, kitab abang memang putus sanatnya 300 tahun. Itu bukan tuduhan, itu fakta bang. Itu udah Kita ini diskusi kepala gereja pun ilmiah. udah setuju itu. Itu bukan angan-angan sama cita-cita kami. Oke. Sekarang Kita ini, ini diskusi ilmiah Bang Hapa. Kalau ada datanya silakan tunjukkan, kalau nggak ada datanya silakan diam. Kan simple. Bukan seperti itu. Loh ya seperti itu diskusi itu. Oh enggak. ya. Loh kok enggak? Kenapa? Sebentar. Nah sekarang Bang Hapa punya data nggak? Ada data. Mana? Oh ya, enggak, malam ini nggak bisa kita sajikan, Pak. Ah, nggak bisa kan menyajikan malam ini? Nggak bisa. Ya udah Kalau- diam. Ya udah, diam. sampai Saya abang tadi- nunjukin daktanya besok atau nanti sebelum kiamat, ya Oh, besok. berarti faktanya ini, iya berarti sampai iya. saat itu nanti, yang angan-angan sama cita-cita abang aja berarti, Bukan bukan fakta. Loh, itu kok fakta bukan itu. seperti itu? Fakta itu. Dapat dari mana tapi coba? kalau Lukas dapat dari siapa coba? Saya Kalau tanya. kita tunjukkan nanti bisa Bang Ardiansa ini nanti apa? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Yakin tuh, Bang? Silakan dibalik. Jangkrik memang. Yakin tuh, Bang? Yakin asal gini ya, gini. Contoh nih ya, contoh. Ini aku buka. Petku mana mah? Oh ini. Nih ya, aduh jangkrik nih orang. Malam-malam aku udah mau tidur loh padahal. Ya itu makanya. Nggak apa-apa. Kalau aku diskusi itu suka gitu loh. Aku suka membawa data Bang diskusiku, bukan kayak Abang. Iya betul loh. Nggak pakai data dia memang. Ya makanya itu saya kasih data ini ya. Coba Bang. Saya kasih data ini ya. Abang Madura ya? Iya. Kami Batak nggak pakai Allah, Bang. Saya nggak tanya itu. Saya nggak bahas Kami itu. Batak pakai debata Udah diam. Udah diam. Tadi Lukas berapa tadi? Woi. 10 nomor 1 itu. Hah? Lukas berapa? 10 nomor Martin. 1 kalau yang 70 murid itu. Enggak, Lukas ini tahu dari siapa kalau Yesus disalib? Petrus Bang, Petrus. Petrus kan 12 murid. Di mana tertulis Petrus memberitahu Lukas bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Di mana tertulis gitu? Aku kasih tahu kepadamu Lukas bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Enggak seperti itu. Dia nggak ada kan? Itu enggak seperti itu. Oke, anggaplah nggak seperti itu. Pertanyaan saya, di mana tertulis Petrus memberitahukan kepada Lukas bahwasanya yang disalib adalah Yesus? Di mana tertulis? Itu mereka saksi hidup itu Bang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana tertulis Petrus memberitahukan kepada Lukas bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Di mana tertulis? Terakhir nanti Abang tanya dari siapa saksi antara Petrus Di dengan mana Lukas, tertulis? Abang. Jawab pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Di mana Orang tertulis? di sana sedang ngapain orang itu? Loh, Abang ini gimana sih? Ngerti transmisi nggak sih? Abang ngerti validitas nggak sih? Kami nggak ada transmisian tuh Bang. Loh, Kami terjemah. pantesan putus. Enggak. Apa sih transmisi itu? Putus. Transmisi itu apa sih? Oh itu kalau itu kami pakai kitab kan tidak. Enggak, transmisi itu apa sih? Saya tanya, transmisi itu apa? Ya turunan. Turunan gigimu. Aduh. Nih. Wah, kacau nih ini. Ini orang bengkel ini transmisi jadi turunan ini. Abang ini kok nggak ngerti sih. Nih. Kok malah bicara begitu? Abang itu memalukan loh. Kami itu penyebarannya seperti itu, Bang. Dengerin. Oke. Transmisi itu pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang yang lain.
Jadi dari seseorang kepada orang yang lain ini jelas gitu loh. Pertanyaan saya, apakah Petrus meneruskan pesan kepada Lukas? Bukan seperti Quran tuh bang. Wah, Riwayatkan, riwayatkan. Kacau bang, kacau. Riwayatkan gak seperti itu kami bang. Iya makanya nggak akademis kitabmu. Bohong, bukan kata demis. Loh. Yang dari riwayat pertama ke riwayat kedua belum Nah, ini tentu. kita kayak main raket Kacau. tapi sama Lengkap yang itu, sama nggak aja bawa tuh. raket. Oh Bang. berarti kayak contoh karya tulis ilmiah saya itu berarti nggak akademis ya karya ilmiah saya ya. Riwayat itu kan diriwayatkan diceritakan tuh bang. Loh lah ya dapat dari siapa? Jelas nggak dapatnya dari Yang siapa? diceritakan itu kan belum tentu sumbernya. Loh kok belum tentu Yang semua? meriwayatkan itu siapa saksinya? Ya repot juga gitu bang. Kacau. Enggak, abang pernah nulis skripsi nggak bang? Oh enggak kuliah bang. Oh pantes kucluk. Lanjut. Iya pantes lah kalau kucluk. Gimana Betul, coba? Bang. Enggak, Duh, Bang kucluk Hapa. itu bener. Lanjut bang. Enggak, Ya, Bang Hapa kan nggak bisa menunjukkan sanad atau benang merahnya kan? Oh kita nggak ada Iya sana. udah sampai abang bisa menunjukkan berarti kita move on dulu ya karena Bang Martin ini dari tadi mau ngomong abang ngotot-ngotot lanjut. doang sementara Lanjut, Bang abang nggak Martin. bawa data gitu loh jadi nggak Lanjut, Bang maju Martin. kita obrolannya. Oke.